Kristen, kenapa Kak? Saya penginjil. Saya penginjil. Gimana? Kakak mau saya injil apa kagak? Boleh? Oke, yuk kita pemanasan. Kakak dari Protestan apa Katolik? Aku Protestan. Hafal 9 buah roh? Apa? 9 buah roh tahu? Apa itu 9? 9 buah roh tuh. Teman-teman Kristen banyak yang tidak tahu 9 buah roh. 9 Jadi saya, buah roh. ya 9 buah roh apa saja? Ya, makanya saya pikir kakak tadi ngomongnya apa bahasa Arab, makanya saya tidak paham. Bukan, 9 buah roh itu bahasa Indonesia. Masa 9 buah roh bahasa Arab? Nah, iya, kenapa kakak? Iya, saya tidak tahu, jadi tolong kakak jelaskan karena saya tidak tahu. Baik, kakak, makasih. Galatia 5 ayat 19. Saya kan dulu menjadi guru sekolah minggu. Jadi begini, 9 buah roh itu. Ada adek, iya. Yuk kita nyanyi yuk. Apa nyanyinya? 9 buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kakak, Oye. Itulah 9 buah roh. Masa kakak nggak tahu 9 buah roh? Ya gimana? Kakak, ya agama apa? Saya pengikut Kristus yang paling setia. Oh, aduh. Saya pencinta Yesus yang paling setia. Cinta mati sama Yesus Kristus. Iya, cinta mati. Kan ada lagunya. Aku cinta mati sama Yesus Kristus. Wela kadalah. Apa yang kakak tahu tentang Kristen? Saya lebih tahu daripada para romo, saya lebih tahu daripada para pendeta, dari para apologet Kristen di muka bumi. Baik. Kakak sebelumnya mohon maaf, kakak Kristen atau Muslim? Saya pengikut Yesus yang setia. Kalau pengikut Yesus yang setia pasti Muslim. Tidak ada pengikut Yesus yang setia itu Kristen. Pengikut Yesus yang setia pasti Muslim. Iya, Yesus juga beragama Islam. Mana itu kakak dapat? Saya tunjukkan. Oke, inilah. Saya tunjukkan, boleh kakak? Boleh, siap. Kakak tahu tidak, Yesus sehari-hari berbahasa apa, Kak? Macet kakak ini. Kenapa? Yesus berbahasa apa, kan kakak lebih tahu, kakak jawab lah. Iya, makanya sebelum saya jawab, saya minta dulu. Saya tidak tahu yang Nah, begitu. Baik. Nah, jadi bukan hanya kakak, banyak kawan-kawan pendeta, jemaat-jemaat Kristen itu tidak tahu bahasanya Yesus. Yesus itu sehari-hari menggunakan bahasa Aramaik. Ya. Aramaik itu seperti apa? Mau saya contohkan bahasa Aramaik? Boleh? Boleh. Saya tunjukkan nih, Kak. Kakak lab sama saya, suaminya nggak marah, takutnya cemburu, nggak? Saya seorang single. Single parent. Oke. Single mother. Oke. Takutnya kan gara-gara live TikTok jadi bermasalah, makanya saya tanya dulu. Tidak. Ya takutnya ada yang marah gitu kan. Baik. Jadi Yesus sehari-hari itu berbahasa Aramaik. Aramaik itu adalah bahasa Syria. Ada Injil, ada Gospel yang berbahasa Aramaik. Gospel apa itu, Bang? Ini. Namanya The New Testament in Syriac. Namanya itu The Syriac Bible According to the Peshitta Text. Saya bacakan di sini. Ya, ini contohnya. Ini Aramaik itu ada banyak. Aramaik itu ada Aramaik Serto, ada Aramaik Madenhoyo, ada Aramaik Estrangelo. Yang saya kuasai Aramaik Serto. Matai Olap, Matius pasal ke-1. Nah, ini tulisan bahasa Aramaik. Contoh saya bacakan. Ketobo dilidute de Yesu besiho breda David breda Frohom
Dabraham oled le Ishak, Ishak oled le Yakub. Nah, ini contohnya ya. Ini bahasa Syriak ya. Nah, saya akan tunjukkan kalau Yesus itu beragama Islam dalam bahasa Ibrani. Ya, sehari-hari Yesus berbahasa Aramaik, tapi ketika menerima Injil, dia menerima dalam bahasa Ibrani. Ibrani itu adalah bahasa Nabi Musa. Bang Nandar, di mana ayatnya? Saya tunjukkan. Saya tunjukkan ya. Yohanes 14 ayat 27. Dalam bahasa Ibrani ya. Saya tunjukkan nih Kak. Nih Kak, tulisannya begini Kak. Orang Kristen di muka bumi jarang yang bisa. Saya bacakan nih. Shalom animas irlahem et islami. Nah, kalau dalam bahasa Arabnya islami. Dalam bahasa Ibraninya Shlomi. Ani noten lahem lohe derek sehaolam noten ani noten lahem Allah yehat lebahmuhem fe alira. Artinya apa? Ini bahasa Ibraninya Yesus Kakak. Jangan tepuk jidat ya. Shalom ani masyir lahem, kutinggalkan Islam bagi kalian, kata Yesus, et slomi ani noten lahem, dan kuberikan ajaran Islam kepada kalian. Lo hederek syeha olam noten ani noten lahem. Apa yang diberikan dunia kepada kamu tidak sama dengan apa yang aku berikan. Aku berikan Islam, dunia memberikan ajaran Kristen. Alna yehat lebavkem fe alira. Jangan sedih hatimu, jangan gundah hatimu. Ya itu. Betapa cantik, betapa jelita engkau hai tercinta di atas segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon kurma. Oi. Maaf ya. Ya, jadi Yesus itu Muslim ya Kak ya. Menurut Yohanes 14:27 dalam bahasa Ibrani. Yang ku tahu sebagai saya orang Kristen Kakak ya. Iya, boleh. Saya menghargai agama Kakak yang Kakak anut sekarang ya. Di sini tidak bisa saya secara Kristen ya, saya tidak bisa mengintervensi agama-agama lain ya. Iya, saya boleh. Dalam pikiran saya Kakak, saya sangat menjunjung tinggi agama ya, yang saya tidak mendalami isi Alkitab. Saya tidak cerdas seperti Kakak, tapi yang dalam hati saya hanya Kristus dalam hati saya. Iya. Semua orang juga begitu Pak. Penyembah iblis, penyembah satani, ketika disuruh bertobat, hati saya hanya Lucifer. Makanya oleh karena itu, kenapa Tuhan memberikan kita akal? Kenapa Tuhan kita memberikan pikiran agar kita berpikir dan berakal? Contoh saya menstimulus akal pikiran Kakak. Kakak ini cantik. Kakak ini betapa jelita. Jangan sampai kecantikan dan kejelitaan Kakak menyebabkan Kakak masuk neraka hanya karena salah menyembah. Sekarang saya tanya singkat aja. Kakak menyembah Yesus ini siapa yang nyuruh? Saya tanya coba. Kakak dari iman dan percaya saya. Iman artinya percaya. Dari percaya Kakak. Kepercayaan Kakak berdasarkan dari apa? Berdasarkan dari hak saya. Saya mau percaya siapa aja. Oh, jadi Kakak nggak ada dalam Alkitab tertulis? Ada. Di mana? Tidak mungkin tidak ada sampai kita percaya. Saya ingat Kak ya, saya sudah berdebat dengan ratusan pendeta. Saya sudah berdebat dengan ratusan penginjil. Nggak ada yang sanggup mengalahkan saya. Iya. Coba aja tanya Kakak dari gereja mana. Tanya aja pendetanya. Pak Pendeta, kenal nggak dengan Yonatan Nandar? Waduh, debater Muslim yang tak terkalahkan. Pasti. Ya kan? Makanya saya tanya sama Kakak. Kakak ini kan cantik, mirip Miriam Bellina. Jangan sampai orang cantik masuk neraka gara-gara hanya menyembah Yesus. Makanya saya tanya. Saya cut dulu Kakak. Dari tadi Kakak ngomongkan, siapa menjaminkan saya untuk masuk neraka? Kakak juga nggak tahu Kakak mau dijamin. Ada menurut Yesus Matius 7 ayat 21 2 menjamin hidup saya dengan Kristus. Loh, tapi Matius 7 sabar Kak. Matius 7 ayat 21, 22, 23 itu ucapan Yesus. Saya tunjukkan mau. Kakak dengar satu hal ya. Kakak juga tidak mampu menyelamatkan keluarga Kakak. Kata siapa? Itu selamatkan Kakak juga bisa menyelamatkan diri. Di mana dalilnya? Kalau saya ada dalilnya Kak.
kalau orang Kristen yang menyembah Yesus itu tidak bakal selamat, ada dalilnya di mana? Matius 7 ayat 21, 22, 23. Nanti kakak buka sendiri ya. Saya bacakan, saya hafal karena saya penginjil. Pada hari terakhir, ini kata Yesus, pada hari terakhir banyak orang yang menyebutku Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu? Apa kata Yesus? Enyahlah kalian iblis, hai kalian pembawa kejahatan. Jadi yang menyebut Yesus Tuhan itu adalah pembawa kejahatan yang mengikuti iblis, kakak. Itu menurut Alkitab loh, Matius 7, 21, 22, 23. Bukan pemahaman. Coba kakak ada Alkitab nggak di rumah? Kakak ada Alkitab nggak di rumah? Ini ada, coba dibuka. Kalau nggak percaya, silahkan dibaca. Injil Matius pasal 7 ayat 21, 22, 23. Siapa yang menyembah Yesus akan diusir oleh Yesus. Coba kakak buka. Kalau nggak percaya. Jawab tidak. Saya mau tanya. Boleh. Tanyakan hadis Muslim 4936. Apa itu hadis Muslim? Hadis Muslim itu apa? Allah orang Muslim nyuruh umat buat dosa. Enggak ada, tidak ada. Saya pengacara. Ya, selain saya debater, saya juga pengacara. Formula di dalam, iya sabar dulu, Kak, sabar dulu. Saya ini pengacara. Di dalam formula hukum positif, barang siapa yang mendalilkan, maka dia yang membuktikan. Kalau kakak menyatakan, oh dalam hadis Muslim, coba tunjukkan. Ya hadis Muslim yang kayak gimana? Kalau saya Yesus itu dianggap gila, itu ada ayat di dalam Bible. Kalau saya nggak menghujat, ada datanya. Mau saya tunjukkan? Mana? Oke. Baik, saya tunjukkan ya. Menurut Alkitab kakak yang cantik ini, menurut keluarga Yesus itu gila atau tidak waras. Saya tunjukkan. Ya, saya nggak menghujat ya kak. Ya, memang tertulisnya begitu. Kakak buka di dalam Markus 3:21. Saya tunjukkan ya. Waktu kaum keluarganya, N-nya di sini besar karena merujuk kepada Yesus. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. D-nya gede karena mengacu kepada Yesus. Sebab kata mereka di sini siapa? Keluarganya. Ia tidak waras lagi. Jadi menurut kaum keluarga Yesus itu tidak waras lagi. Tidak waras itu artinya gila, Kak. Kakak bukan tidak waras. Kakak harus memahami ya. Jangan hanya separuh-paruh kata. Oh ya udah, kakak boleh membacakan ayat sebelum. Kakak boleh membacakan ayat sebelum dan sesudahnya. Memang Yesus itu gila menurut kaum keluarganya. Tidak waras itu sinonimnya gila. Kalau ini gila, pasti dia mengajarkan hal yang ini berarti ayat ini salah. Markus 3:21. Hal yang gila, dia mengajarkan waktu, kita bisa kawin 5 kali. Waktu ya kan? Kaum keluarganya Yesus juga kawin, kakak. Yesus tuh kawin, mau saya tunjukkan. Oh, mau saya tunjukkan Yesus kawin nih. Aduh, aneh kan. Saya tunjukkan. Makanya kakak nggak ngerti Alkitab. Saya tunjukkan kalau Yesus kawin. Coba kakak buka. Coba kakak baca. Kepercayaan orang. Anda punya hak ya. Anda coba, tidak punya hak mengintrospeksi kepercayaan. Saya tidak mengintrospeksi. Saya hanya membacakan. Kata Anda Yesus tidak kawin. Menurut Alkitab Yesus kawin. Wahyu 19 ayat ke-7. Coba kakak baca. Coba. Ini kitabnya kakak loh. Kalau kakak nggak percaya, buka sendiri di situ. Domba ya Tuhan. Iya, anak domba siapa? Anak domba siapa? Pemahamannya apa ini? Nih saya baca nih. Saya bacakan. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Nah, jadi Yesus itu anak domba. Ternyata dia kawin. Ya kakak, makasih ya. Iya, sama-sama. Menghargai. Iya, kakak masih mau gak kak? Ayo kita lanjut. Kakak Yona. Iya. Yonatan bukan Yona. Kakak nama siapa nih? Nama kakak Yonatan Nandar. Yonatan Nandar, kakak Yonatan Nandar. Saya menghargai kepercayaan. Saya juga menghargai kakak. Saya tidak mau meremehkan agama lain, itu bentuk kepercayaan dan iman mereka. Tapi Yesus mengajarkan membawa pedang, Kak. Kita punya hak di bumi yang sama, kita berinjak pada bumi yang sama, kita punya hak yang berbeda.
Oke. Bolehkah saya bertanya, Kak? Kita mau percaya siapapun itu adalah hak pribadi masing-masing. Hak segala bangsa ya, Kak ya. Ya, pribadi, kembali bukan bangsa, Baik. tapi pribadi masing-masing, Kakak. Baik. Jadi kalau di sini saya harus berbicara tentang keburukan agama orang lain. Saya nggak berbicara keburukan, Kakak. Saya berbicara tentang apa yang tertulis. Itu, Kakak. Iya, jangankan Kakak, para pendeta, para apologet aja itu tidak sanggup melawan saya, Kakak. Tidak, saya hanya menghargai Kakak di sini. Saya juga Jadi, menghargai Kakak. Saya hanya menyampaikan sesuatu buat Kakak, satu hal yang penting buat Kakak. Iya. Tolonglah kita saling menghargai ajaran kita. Iya, saya menghargai Kakak. Saya nggak tidak menghargai, saya menghargai justru. Ya. Ya, jangan meremehkan agama ini. Siapa agama yang meremehkan? agama ini, Kan Bang. saya dari awal bilang, saya cinta Yesus, saya sayang Yesus. Kakak berbicara aja sudah di mana? kita mencerminkan ini banyak orang pintar, Kakak, bukan Loh, cuma hanya Kakak. iya kalau doang. memang ada orang pintar, ayo kita diskusi. Kan dari tadi saya bilang, saya cinta Yesus, I love you Yesus, aku cinta mati kepada Yesus, ya tetapi cintaku kepada Nabi Muhammad SAW lebih besar daripada cinta saya kepada Yesus. Makanya saya di sini saya bilang agama apapun ini adalah pribadi saya. Iya silakan, Agama saya tidak. apapun, saya tidak dengan berbicara agama Kakak. Mau Kakak Jadi, agama tidak Kristen, usah Kakak mau Kakak agama Hindu, menjatuhkan. nggak masalah. Memang Agama sudah jatuh, Kak. saya. Ngapain harus saya jatuhkan? Sudah jatuh. Ngapain saya harus menjatuhkan? Kakak, Anda tidak punya hak untuk berbicara jatuh atau tidak. Loh, iya makanya Kakak juga tidak punya hak untuk menjudge saya, Makanya menjatuhkan. Saya punya hak untuk berbicara. Saya menjunjung tinggi semua agama. Iya, saya juga menjunjung tinggi semua agama, tapi agama yang benar hanya Islam. Masa seorang katanya pengacara, kok cara berbicaranya Loh, seperti itu? pengacara itu pandai berkelit, pengacara itu pandai berdebat. Ya, Kak. cara berbicara, cara berbicaranya kurang vokalnya Tulang terlalu apa? Kenapa ya? Saya tidak bisa jawab, saya tidak bisa berbicara, guys. Oke. Ya. Maka begini, tolonglah respect dengan satu dengan yang Saya respect, Pak. Saya respect dengan Kakak karena Kakak cantik Jangan juga sih pernah kalau dilihat-lihat. menjatuhkan agama dengan agama lain, nggak boleh, Kakak. Itu Iya, saya tidak menjatuhkan, sudah jatuh secara sendiri, Kak. Ngapain saya harus menjatuhkan sesuatu yang sudah jatuh? apa yang jatuh? Ya, Kakak tidak punya hak untuk berbicara jatuh, Kakak. mau saya tunjukkan. Ya dari mana Kakak bilang jatuh? Jatuh ya seperti apa? Itu Mau saya hak pribadinya tunjukkan orang. atau enggak, Kak? Mau saya tunjukkan? Ini haknya orang. Ya, mau saya tunjukkan apa enggak? Mau udah menjatuhkan orang. Ngapain saya sudah menjatuhkan Ini sesuatu loh. yang sudah jatuh? Ngapain juga saya harus dengar Kakak seperti ini? Lah, Dengar karena saya seorang penginjil, seorang pewarta kebenaran firman Tuhan, baik atau tidak baik waktunya kebenaran firman Seperti Tuhan harus apa? disampaikan. Injil seperti apa yang harus Ya, merosting menjustis agama orang lain? Saya tidak menjustis, Kakak, semua itu tertulis di dalam Anda bisa kitab menginjili Kakak. apa yang Anda anut, bukan Anda menjatuhkan agama-agama lain. Baik. Ya, Yesus aja membawa pedang. Mau saya tunjukkan ayatnya? Ya sudah saya bilang, Kakak, itu kita kembali ke dunia yang lain. Gak, Kakak aja ke dunia yang lain. Emangnya lagi. Gak mau saya ke dunia lain, ah. Enak di dunia ini, Kak. Ngapain saya ke dunia Kita lain? kembali ke dunia real yang Kakak harus lihat, Kakak. Loh, Kakak kok bisa sampai menjatuhkan orang seperti itu? saya Apalagi tidak sama menjatuhkan. Ngapain saya menjatuhkan Kristen yang memang sudah jatuh dari dulu, Kak? Siapa yang berhak mengatakan Kristen itu jatuh? Loh, hadirnya Protestan itu Kristen jatuh karena dulunya Katolik. Kakak, saya bilang ya, anak saya di sini Muslim, ya. Saya kenapa? hidup bersama berdampingan sama anak saya juga Muslim. Alhamdulillah anaknya Tapi Muslim. Kakak, otak saya kapan tidak login? Seperti Kakak. Otak Iya. saya tidak seperti Kakak. Saya harus Ya, menyayangi siapapun makanya dia, agama saya dari harus manapun dia. makanya Itu harus prinsip pribadi. saya berusaha untuk menyembuhkan. Kakak mau nggak saya jadi dokter dokter akal? Saya tidak bisa disembuhkan. Waduh, bahaya. Iya, itulah penyakitnya, itulah godaan iblisnya, Itu bukan Kak. penyakit, itu keyakinan Godaan orang. itu, iya keyakinan, keyakinan, Itu iya makanya orang kita yang harus diskusi. kita hargai, bukan kayak Iya gitu. keyakinan, makanya kita harus diskusi, Masa kau Kak. meyakinkan orang dengan iman kamu sendiri? Saya nggak pakai iman saya.
Saya Sekarang meyakinkan begini, Anda. Kakak, kamu memaksa Sabar dulu, orang Kak. membalik ke Saya kesalahan meyakinkan Anda. Tidak bisa, Kakak. Kakak. Baik. Sepintar-pintarnya Saya Anda, meyakinkan tapi ini Kakak. keyakinan orang, Kakak. Sabar, Kak. Sabar, Kak. Saya meyakinkan Anda, tapi ini Kakak. keyakinan orang, Kakak. Nggak boleh kayak gitu. Kakak, saya meyakinkan Kakak bukan dengan kitab saya. Justru keyakinan itu berasal dari kitab Kakak sendiri. Makanya saya bilang, Anda repot kali hidup membangun menginjil untuk menjatuhkan orang agama. Saya dengan tidak orang pernah lain. menjatuhkan. Ngapain saya Itu menjatuhkan? buktinya Kau bilang Loh, ini, saya begini, kan begini. saya kan membacakan apa yang tertulis di dalam Bible. Bukankah Yesus sendiri? Bukankah Yesus sendiri? Sabar dulu. Bukankah Yesus sendiri yang menyampaikan? Ya, baik atau tidak baik waktunya kebenaran firman Tuhan harus disampaikan. Untuk menginjil hal-hal yang Loh, itu tugas saya. Menginjil itu tugas saya. Kau pusing sekali dengan kau injil-injil barang yang Menginjil tidak masuk akal itu kau ini. tugas saya, Kakak. Bukan. Tugas Kalau- kamu yang menginjil hal yang benar. Loh, ini hal yang benar. Kakak pikir ini hal yang salah. Saya menginjil hal yang benar. Kita punya hidup yang Kakak, kita punya hak hidup Saya yang sama, menginjil, Kakak. saya menginjil hal yang benar, bukan hal yang salah. Contoh, Yesus mengajarkan kita hukum yang terutama. Sekarang saya tanya, hukum yang terutama yang diajarkan oleh Yesus itu apa, Kak? Kau tahu kan? Kau jawab. Oke, saya jawab ya. Ini saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan Markus 12:29. Kan Kakak nggak tahu, makanya saya kasih tahu. Yesus Maksud itu, saya, Kak, saya tidak ini tahu saya masuk tunjukkan akal ini ayat firman Tuhan loh. Nih, lihat nih, Kak. Injil Markus pasal 12 ayat ke-29. Ini kata Yesus yang kita cintai. Apa kata Yesus? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, kenapa Kristen malah menyembah Tritunggal? Yesus menyuruh kita menyembah Allah yang Esa. Kenapa Kristen menyembah Tritunggal? Ayo. Yesus mengatakan, Yesus yang kita cintai, Yesus yang kita cintai, yang kita sayangi. Sabar dulu. Yesus yang kita cintai, Yesus yang kita sayangi mengatakan, hukum yang terutama dengarlah hai orang Israel, Tuhan kita adalah Allah yang Esa. Kenapa Kakak menyembah Tuhannya tiga? Kakak Jinandar, dengar, saya saja tidak bisa berhak menjawab itu. Apalagi kau ini yang sudah yang terbukti menjustis agama orang lain. Loh, buruk. saya Ini membacakan, pikiran kau itu bukan apa menjustis. sebenarnya? Kau sebagai Saya pengacara, membacakan, tugas kamu Kakak. tidak jauh sana. Bukan Saya kau membacakan. menjustis orang lain. Saya Tidak boleh membacakan, seperti bukan itu, kau. menjas, Kakak. Saya membacakan. Ini kan firman Yesus. Ini perkataan Yesus. Kok saya yang jujur? Dengar, Ini loh. dari kau punya Ini Yesus apa cara, nih? Dari tadi kau punya cara Apa berbicara. Yesus? Memang kau ini buta huruf pun nenek moyang. Loh, kalau buta Kau huruf ini kan kenapa saya buta bisa huruf, baca? Orang punya hak, orang menganut agama apa aja. Iya, itu ini- menjadi haknya orang. Pada intinya bacanya kamu apa, Kak? tidak usah seperti itu, ya. Kamu Ini kembali ucapan ke siapa, saya jalan tanya? kamu yang kamu rasa benar. Ini ya, ucapan kembali siapa, saya saja. tanya. Kakak, ini ucapan siapa, saya tanya. Ucapan Masa siapa? ucapan- nenek moyang, kau punya nenek moyang Loh, itu. ini ucapan Yesus, Kakak. Ini ucapan Yesus. Ucapan kau pun nenek moyang tak goyang-goyang. Kau ini Astagfirullahaladzim. Kakak, ini ucapan Yesus yang kita cintai. Jawab Yesus, hukum yang terutama dengarkanlah hai Israel, Tuhan kita adalah Tuhan Allah yang Esa. Kenapa Kakak menyembah Tritunggal? Ayo, kenapa? Yesus yang kita sayangi mengatakan, inilah hukum yang terutama, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan kita adalah Allah yang Esa. Kenapa Kristen malah nyembah Yesus dan Tritunggal? Allah yang Esa. Beda loh kakak, tulisan Allah dan baca Allah kakak, beda. Ya Allah, Jangan kau Tuhan putar-putar Yesus kata. itu punya Jangan Tuhan. kau Baik, putar-putar kata, saya ikuti. Kau punya Saya nenek ikuti. moyang pun kau tidak masuk, tidak bisa selamatkan. Oke, Kau pura-pura Yesus. saja tipu banyak kau itu. Yesus mengatakan Tuhan kita adalah Allah. Tuhan kita adalah Allah yang Esa. Kenapa kakak nyembahnya Yesus bukan nyembah Allah? Kau dengar baik-baik. Saya ini
Saya bilang saya menjunjung tinggi semua agama di muka bumi Saya ini. juga menjunjung tinggi, Aneh, tapi kakak. cara kau itu memperlihatkan, kau sudah memperlihatkan bagaimana kebodohan kau untuk menjustis agama-agama lain buruk. Saya tidak menjustis. Dari tadi saya bertanya Alkitab, bukan menjustis. Dari tadi kau sudah bilang Saya segala macam, menjas. kau punya nemo yang tete moyang saja, kau tidak mampu selamatkan. Bagaimana kau akan Kakak, menyelamatkan orang jangan lain? marah kakak. Kata Yesus jangan marah. Kasihilah Memang musuhmu. saya bilang, ini dialektika Jangan orang melawan Kristen. orang yang berbuat jahat kepadamu. Doakanlah musuhmu. Katanya ajaran kasih. Iya, Bukannya cara mendoakan saya malah bisa marah-marah. Anda, tapi cara Anda membuat saya harus berbicara melawan argumen Anda yang kolot ini, saya bilang. Kok kolot? Kau Saya seorang baca Alkitab. pengacara, tapi kau bukan main, kau pembodoh ini. Nih sekarang saya tanya nih, kakak kan pinter baca. Saya Ini bilang, ucapan kau Yesus bagaimana kau kak? pembodoh sekali, kau ini memang Jawab Yesus, hukum yang terutama dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Pembodoh. Galak banget nih perempuan. Ini apa nih? Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kenapa Kristen malah nyembah Tritunggal? Sibuk dengan orang punya keyakinan. Kau punya hidup sih, kau tidak mampu urus. Kau orang punya keyakinan, bikin apa? Aduh, Kau juga marah-marah nih. tidak tahu kau punya jalan mau masuk mana, mau neraka, mau surga. Oh, Kau kalau tidak Islam tahu. mah sudah pasti masuk surga, kakak. Mampu. Kalau Islam itu sudah pasti masuk surga. Saya bilang, saya orang Kristen bisa masuk surga. Bikin apa? Nggak ada dalilnya. Matius 7, 21, 22, 23 orang Kristen masuk neraka itu. Coba aja dibaca. Sekali nih orang tua agama. Mau nangis kakak. Sibuk sekali. Aduh, gak tega deh. Kakaknya mau nangis. Kakak, saya mau nangis bikin apa? Saya mau nangis dengan Anda tidak. Saya air mata ini terlalu mahal. Wih. Masa Kakak mau nangis. Saja, logikanya ya, kita pakai pikiran bodoh aja, jangan terlalu cerdas. Kalau Anda berbicara Anda cerdas, Anda tidak berpikir seperti ini. Apa Tapi tuh? pakai logika aja sebagai orang bodoh ya, kakak yang tidak paham. Iya, apa gimana? Masing-masingnya. Janganlah kita menjustis orang, kakak. Saya tidak menjustis Jangan. kakakku. Agama Saya tidak kita, menjustis. saya junjung, saya hormat. Mau Islam, mau Kristen, Hindu, Buddha, saya hormat. Katolik Itu gak disebut. adalah keyakinan mereka. Jangan Kenapa Katolik Anda gak disebut? Tahu saja. Oh, mau tahu semua yang kau memang Aduh, ditepuk mejanya nih. Kakak, saya bilang kau ini kakak ya. Kakak Iya, gimana? Saya bilang kau. Intinya kembali ke pribadi kita. Kita menghargai agama orang lain. Tidak usah mengorek-ngorek. Anda itu bukan siapa-siapa yang bisa menjawab. Isi Alkitab, isi Al-Quran. Baik. Anda bukan Baik. siapa-siapa. baik. Yesus, Yang tertulis di dalam Anda hidup cinta kita Yesus tentu atau tidak? Semua ada yang benar yang terjadi. Baik, saya tanya, Anda cinta Yesus atau tidak? Anda cinta Yesus atau tidak? Ya saya cinta Yesus. Ya itu Oke, selamanya kalau saya cinta Yesus. Bikin baik, apa? aku juga cinta Yesus sama kakak. Coba dibaca. Saya tidak takut dengan Anda. Coba dibaca, Kak. Coba, Sudah, kakak kan. sudah, kau baca. Oke, saya bacakan. Jawab Yesus, ini Markus 12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kenapa Tuhan Kristen jadi Tritunggal? Padahal Tuhan Yesus itu Allah. Ayo, silakan dijawab. Jawab dia toh manusia pembodoh ini buta huruf. Loh, ini ucapan Yesus ditolak. Kakak, Yesus yang mengatakan Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa, bukan Tuhan Tritunggal, kakak. Kau sama Edis TV saja. Karena Si saya Ed, tidak gini, tahu apa-apa. jangankan Edis TV ya, si RK, si Joseph, si Bom Bom, semua apologet Kristen nggak ada yang mampu mengalahkan saya. Kalau ada, silakan naik ke saya. Nenek moyang, kau punya nenek moyang tak goyang-goyang siapa yang Ayo goyang, gimana kakak coba, kakak bergoyang coba, gimana kakak bergoyangnya bagus nggak? saya cuma tanya satu buat kau saja. Apa kapasitas Anda untuk berbicara hak orang? Ya? Saya ahli Bible. Anda untuk berbicara hak Saya ahli Bible, saya mengetahui Bible, tidak ada apologet Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Kalau ada silakan naik.
So pintar kau ini. Loh, memang saya pintar. Memang saya pintar, kakak. Tidak ada apologet Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Bukan orang. Ya emang pintar saya. Mana? Coba sebutkan satu saja apologet Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Sebutkan. Suruh dia naik. Edis TV nih, saya tunjukkan video Edis TV, mau? Nih, saya tunjukkan. Itu pembodoh itu. Halo, saya tunjukkan video Edis TV. Pembodoh itu pakai. Nih, saya tunjukkan. Pembodoh nih, pembodoh manusia. Saya tunjukkan. Apa orang? Saya tunjukkan video Edis TV bubuk di depan saya. Saya tunjukkan ya, Kak. Sabar. Anda banggain Edis TV nih. Saya tunjukkan ya. Agama manusia mulai macam apa kau? Saya tunjukkan mana nih ya. Sabar ya. Saya tunjukkan. Nih, kakak. Agama kau pusing ya, orang pun agama kau tidak. Saya tunjukkan. Udah, kakaknya jangan emosi. Saya tunjukkan ya. Sabar, Kak ya. Saya cari dulu mana nih. Tidak ada. Sabar. Ini hari apa saya ketemu nih manusia makhluk gaib dari mana ini? Makhluk gaib ini. Nih kakak, saya tunjukkan video Edis TV ini. Kesaksian Edis TV di hadapan saya. Nih lihat. Ya, Anda kan banggain Edis TV. Lihat nih Edis TV sama saya. Nih orangnya. Ya, saya tunjukkan. Debater Muslim terutama atau termasuk dalam hal itu adalah saya. Ya, saya memilih-milih. Saya nggak mau diskusi dengan orang awam. Kenapa saya mau diskusi dengan Kang Nandar, dengan Ustadz Nandar? Karena dalam menurut saya, sabar dulu. Ustadz Nandar memiliki pemahaman akan Islam yang di atas rata-rata. Tuh. Banyak yang memiliki pemahaman dengan Islam yang di atas rata-rata. Contohnya Kang Sunandar, ya, Sugi, ya, itu saya akui orang-orang yang memang dia ngerti gitu tentang Islam. Tuh, balik lagi. Debater Muslim terutama atau termasuk dalam hal itu adalah sabar saya. dulu. Ya, saya memilih-milih. Saya nggak mau diskusi dengan orang awam. Kenapa saya mau diskusi dengan Kang Nandar, dengan Ustadz Nandar? Karena dalam menurut saya Ustadz Nandar memiliki pemahaman akan Islam yang di atas rata-rata. Tuh. Banyak yang teman-teman tahu nggak kenapa si Edis TV itu pakai kacamata hitam? Dia juling. Makanya si Edis TV itu pakai kacamata hitam karena kalau ngomong matanya selalu ke atas, juling. Itu bukan Edis TV. Itu Edis TV. Matius 5:37, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Matius 5 ayat 37, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Ya, coba kau ambil si Edis TV-nya ke sini. Bukan. Dia mengatakan saya ini orang pintar. Si Edis TV itu mengatakan saya orang pintar kok. Dari mana kau pintar kalau itu tadi videonya. Kau saya bilang kau pembodoh. Sudah, jangan, saya tidak mau main kau. Nanti orang. Aduh. Kakak kabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Berikut tadi adalah diskusi antara Ustadz Yonatan Nandar dengan seorang perempuan Kristen, dan bahwasanya Yesus itu bukan Tuhan, dan banyak sekali dari kitab-kitab mereka sendiri yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah utusan Allah dan dia diutus ke dunia ini untuk mentauhidkan bahwasanya Tuhan itu satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka malah menuhankan dengan banyak alasan bahwa mereka meyakini bahwa Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Padahal Allah sendiri tidak pernah menjadi manusia dan Tuhan itu satu. Tidak ada Tuhan itu dua atau tiga. Karena kalau Tuhan itu banyak pasti akan bingung. Dan untuk penebusan dosa bahwasanya kita disuruh hanya bertobat kepada Allah dan berbuat baik. Tidak ada namanya penebusan dosa itu
mengorbankan darah manusia. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.